Agama kita, agama Allah. Ada berapa? Rukun agama. Ini ya. Rukun agama ada berapa? Kan kita punya agama. Sekarang saya mau tanya, apa itu arti agama? Pedoman hidup. Hah? Pedoman hidup. Pedoman hidup. Ayo, apa arti agama? Agama. Hah? Terus? Ini agama bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama berantakan, tidak tertata. Jadi agama artinya apa? Aturan supaya hidup tertata. Itu agama. Ya, dalam bahasa Arab namanya ad-din. Ad-din. Apa itu ad-din? Ad-din itu perhitungan. Ad-din itu aturan. Nah, jadi agama itu adalah aturan. Rukunnya, fondasinya ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Ya. Rukun agama itu ada 3, yaitu iman, Islam, iman, ihsan. Nih, laksana rumah Islam itu tampilan muka. Islam itu tampilan muka. Iman itu isi dalam rumah. Ya, ihsan itu puncak kesempurnaan atau tujuan. Ya, saya ulang ya. Jadi Islam itu aplikasi praktek yang lahiriah, disebut bahasa lainnya syariat. Iman itu hakikat, ihsan itu tujuan atau puncaknya dari hasil Islam dan iman. Kalau bahasa lainnya ya syariat, hakikat, tarekat. Ini ihsan namanya apa? Tarekat. Islam itu zahir, iman itu batin. Ya, ihsan itu rasa. Rukun agama itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Bisa dijelaskan tapi kalau orang tanya, rukun agama ada berapa? 3. Iman, Islam, ihsan. Nah, sekarang kita bahas ihsan. Kalau iman itu karena urusan batin, ya, urusan batin kan saya nggak tahu. Kayak di rumah Islam itu bangunan tampilan muka. Tampilan muka. Jadi kelihatan jendela, pintunya, gentengnya kelihatan. Iman itu batin. Nggak ada yang tahu isi rumah orang, kan begitu ya. Nah, ihsan itu puncak dari atau tujuan dari iman dan Islam. Maka itu caranya beda. Cara orang beriman dengan berislam itu beda. Cara orang beriman memerlukan dalil. Karena barang yang kelihatan harus memerlukan dalil, tunjuk. Kalau namanya Islam itu amalan zahir, yang diperlukan adalah contoh. Tuh, mengucap syahadat, contohnya gimana? Mengerjakan sholat, contohnya gimana? Membayar zakat, contohnya gimana? Berpuasa, contohnya gimana? Berhaji, prakteknya gimana? Namanya. Kalau iman, bisa lo contohin? Gak bisa. Iman itu urusannya hati, keyakinan. Maka memerlukan dalil. Melihat, memandang, merenung. Itu tadi Quran berteman tuh. Alam tarau, apakah kau nggak melihat? Apakah kau nggak melihat? Tuh, itu iman urusannya. Kalau Islam ini nyontoh, nyontek, jiplak. Tuh, ya. Baik. Sekarang udah paham rukun agama ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam. Rukun Islam ada 5. Iman kemarin ada berapa? Ada 5 juga dalam Al-Quran. Dalam hadis ada tambahan dan 6. Betul. Pertama
dua syahadatain. Tadi sudah dibahas tentang iman, bersaksi bahwa an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, untuk orang yang mau memilih Islam disyaratkan harus mengucapkan, harus apa? Mengucapkan dan disaksikan. Bagi orang yang di luar Islam ingin masuk dalam Islam. Tapi kalau kayak kita yang begitu brojol, udah diadakan, udah dikomatin, disyaratkan tidak an-nutqu bisyahadatain. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Yang populer adalah orang yang terlahir dalam keadaan ayah ibunya muslim tidak disyaratkan an-nutq, mengucapkan, tidak. Cukup aplikasi zahir. Karena setiap sholat dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa ada perlu persaksian. Tapi kalau orang di luar Islam lalu memilih masuk ke dalam Islam, disyaratkan ia an-nutq, mengucapkan. Artinya itu apa? Melafazkan dengan bersuara yang orang lain itu mendengarkan. Jadi nggak bisa. Kemarin perasaan ente ke gereja deh. Ente orang muslim ya? Iya. Sekarang anak muslim. Emang ente udah baca dua kalimat syahadat? Udah. Di mana? Di hati. Nggak bisa. Paham ya? Nggak mengucapin. Nggak bisa. Harus an-nutq dan ada saksinya. Makanya biasanya orang kalau masuk Islam dibawa mana? Ke masjid. Di depan jamaah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dituntut oleh seorang yang muslim lainnya, baik ustaz, kiai atau siapapun saja. Yang penting saudara muslim. Ketentuan saksi itu ada di mana ya? Karena di syarat Islam itu kan mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Dan tidak dijelaskan harus ada saksi. Baik, karena ini adalah ikrar. Maka dalam Al-Quran setiap ikrar itu diperintahkan untuk yashhad bisyahidaini, dua orang saksi. Itu. Jadi cukup nih orang yang kita kenal orang muslim, tahu-tahu ketemu kita udah ngaku muslim tanpa mengucapkan dan nggak ada saksi yang menyaksikan. Maksud saya itu hukumnya apa? Wajib. Dan itu ada dalam hadis atau ada Al-Quran. Ya. Setiap ikrar dan ikatan perjanjian itu mesti ada saksi. Makanya kemarin pernah saya singgung kemarin. Ranah ulama fikih menjelaskan lebih ketat bercerai ketimbang Islam memperketat ketika pernikahan antara wali dengan saksi itu lebih ketat saksi. Walaupun sebagian membolehkan tanpa saksi. Sebaliknya, ketika perceraian, ya mesti ada saksi. Jika nggak ada saksi masih ada apa? Beda pendapat. Tapi kalau bercerai karena ini akrar lepas dari sebuah ikatan, mesti ada saksi. Nah, maka ini ikrar juga, ikrar berpindah dari satu keyakinan kepada yang lain, mesti ada saksi. Itu. Jadi ucapin wajib dan ada yang nyaksi. Jadi nggak bisa ngaku doang, karena udah masuk Islam nih, ada buktinya nggak? Nggak ada. Ya udah kalau ente benar masuk Islam, sekarang ucap lagi. Oh nggak mau lah, nggak perlu. Nah, berarti ente Islamnya, benar pak Islam ini. Kalau ente emang benar Islam, ucap aja kepalanya, biar nyaksiin. Tuh, gitu ya. Baik. Rukun Islam yang kedua, mengerjakan sholat. Ya, artinya mengerjakan itu bukan prakteknya dari takbir salam, tapi menegakkan hukum-hukumnya sholat, kewajibannya, syaratnya. Tuh. Yang ketiga, membayar zakat, artinya menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. 5, berhaji bagi yang memiliki kemampuan. Nah, ini semua amalan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Nabi-nabi yang lain juga bersaksi, umatnya bersaksi juga. Nabi-nabi yang lain ngerjain sholat, umatnya sholat juga. Membayar zakat, berpuasa, cuma bedanya nggak di bulan Ramadan. Ya, tiap nabi punya manhaj dalam berpuasa. Kemudian yang kelima, berhaji dimulai dari Nabi Ibrahim.
Nah, ini saya ingin sampaikan sebuah kaidah biar jamaah paham. Ingat ya, ditulis dicatat, ingat nih. Setiap ritual, adat, kebiasaan, budaya yang sudah berlaku sebelum turunnya Al-Quran. Saya ulang, apa yang pertama? Ritual. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, budaya yang ada sebelum turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya, pada usia beliau 40 tahun, lebih kurang tahun 590-an Hijriah. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan ulang ritual itu, ibadah itu, ritual itu, kebiasaan itu, budaya itu, dalam Al-Quran disebutkan ulang dan disempurnakan dalam Al-Quran, maka ritual tersebut, budaya tersebut, kebiasaan tersebut menjadi syariat Islam. Sudah paham nih? Ya, ritual, contohnya puasa, zakat, tawaf, haji, ya, itu kan amalan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sudah ada belum? Saya tanya, nabi-nabi sebelum yang lain, sholat nggak? Puasa nggak? Zakat nggak? Kenapa? Bukan kayak aja, sholat kita sholatnya. Kemudian di Al-Quran disebutkan ulang ini perintah, maka ini perintah ritual ini menjadi syariat dalam Islam. Baik, kemudian kebiasaan para nabi, kebiasaan para nabi atau orang-orang sebelum Nabi Muhammad, lalu disebutkan ulang tata caranya kah atau perbuatannya dalam Al-Quran, maka itu pun menjadi syariat Al-Quran. Apa itu biasa tadi? Tadi itu surat Luqman nyontohin cara jalan, jatuh nggak? Itu ibadah apa kebiasaan? Biasaan. Ya, jalan nggak boleh angkuh, berpenampilan nggak boleh apa? Sombong. Itu kebiasaan tuh. Kebiasaan kan orang jalan, cara jalan bagaimana, muka jangan dipaling-palingkan ke orang. Itu biasaan tuh. Disebutkan dalam Al-Quran, jadi syariat dalam agama Islam, agama kita, agama Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Ada budaya, ini budaya nih, budaya yang disebutkan dalam Al-Quran. Budaya itu bahkan disempurnakan cara berbudayanya, maka itu bagian dari syariat Islam. Apa contohnya? Tadi udah, kebiasaan udah kan? Sekarang ketiga, budaya. Contohnya apa budaya? Kerudung. Sebelum Islam, orang udah pakai kerudung belum? Udah. Orang perempuan? Udah. Dari mana tahunya? Sejarah. Ya. Orang perempuan ya udah pakai kerudung. Nah, cuma dalam Islam disempurnain pakai kerudung, panjangkan hingga ke dada. Dulu orang pakai kerudung cuma begini doang nih. Contohnya ya, pakai perempuan tuh. Punya kerudung nih. Kayak siapa? Almarhum istri Gus Dur. Ini orang perempuan dulu begini pakai kerudung. Rambutnya kelihatan. Dulu nih, ini budaya nih. Budaya mana tuh? Arab dan sebelumnya. Kerudung begitu. Sebelum turun Al-Quran. Atau pakai kerudung begini nih. Begini, rambut tutup sampai kuping, tapi leher terbuka. Tahu belum begini? Ya, cobain aja biar tahu. Ini orang dulu begitu pakai kerudung. Ini. Jadi ininya bukan leher. Ini kepala tutup semua, kuping tutup, leher terbuka. Oh, kayak Bunda Teresia ya? Bunda Teresia. Sahabat, itu budaya tuh. Oleh Islam, Al-Quran perintahkan pakai kerudung, tutupin kepala, ya, termasuk dada.
Islam datang menyempurnakan nih. Kerudungnya kudu begini. Tutupin dadanya ketutupan. Kagak boleh buat. Rambut juga harus tutup. Itu budaya loh. Budaya sebelum Islam, lalu datang Islam, menyebutkan ulang dan mengatur ulang. Itu namanya budaya yang disyariatkan. Boleh paham nih? Maka ketika ada orang liberal bilang kerudung itu bukan ajaran Islam, kerudung itu budaya, benar tapi salah. Yang dimasukkan yang disyariatkan itu hukumnya apa? Wajib. Maksudnya kalau udah jadi syariat Islam maka wajib. Asalnya budaya tapi disyariatkan oleh Al-Quran maka jadi kewajiban. Kan perintah menggunakan kerudung bagi perempuan dan menjulurkan kerudung hingga dada. Paham nih? Kalau kerudung sebelum Quran datang udah pakai kerudung orang. Cuma caranya nggak seperti Al-Quran aturkan. Quran perintahkan pakai kerudung hingga nutupin dada. Paham nih? Apalagi yang budaya? Apalagi budaya yang dijadikan syariat dalam Al-Quran? Tahu nggak kira-kira? Jilbab. Apa jilbab? Pak Lukman, apa jilbab? Bukan. Ini orang salah paham nih. Iya. Orang-orang salah paham nih, baik yang laki perempuan muslim itu orang salah paham. Kerudung itu bukan jilbab. Jilbab bukan kerudung. Orang salah nyebut gara-gara lagu tuh. Jilbab putih, lambang kesucian. Tuh. Itu enggak? Lagunya apa gitu? Mantan, apa lagunya ini? Dulu, Qasidah, ya. Nah, jilbab itu apa? Jilbab itu outer. Kalau bahasa sekarang kalian ini outer, baju luaran. Nih, kalau laki-laki jubah namanya. Jadi orang Arab itu ada baju dalaman, ada baju luaran. Baju luaran ini nama bahasa Arabnya jilbab. Itu budaya tuh. Laki perempuan pakai. Ini jubah nih, orang itu sebut jubah. Kenapa disebut jubah? Karena bukan tengah, namanya jubah, bukan tengah. Kalau jilbab itu masuknya dari kepala juga, atau panjang dari kepala sampai bawah. Kalau bapak pernah pergi haji, suka lihat ada orang Irak sama Iran tuh, pakai jilbabnya dari mana? Dari kepala sampai, saya jadi contohin ya, kamera lihat ini. Ini kalau orang sebagai orang model jilbab begini, panjang dari atas sampai kepala, gede. Nah ini orang kalau ada pernah orang haji umroh tuh, orang Iran atau Irak tuh begini jilbabnya. Dia udah pakai baju nih, rapi bajunya, udah kadang pakai jas, kadang udah begini lagi. Tuh gini. Itu laki Perempuan. Kamu ini mau pakai bawah ya, al bawah, mau kamu sini. Min. Ini dia begini nih, ini udah rapi, udah pakai kerudung, udah pakai rapat semua, cuma ini pakai jilbab. Udah begini, lebar, pakai begini. Tuh, jalan begini, jalan begini. Ngerti ya? Ini pakai bawah. Nah, ini juga budaya oleh Islam disyariatkan. Cara ukuran jilbab itu Allah perintahkan, ya, wal yudnina alaihinna min jalabibihinna. Panjangkan sampai bawah baju luaranmu perempuan. Kalau bahasa kita outer. Jadi biar kita paham nih. Nah ini juga jadi syariat. Perempuan sebisanya keluar rumah itu orang beriman perempuan ini mesti pakai baju luaran. Sekarang bahasa kalian yang namanya abaya. Tahu ini? Laki-laki jubah. Nah jubah ini bukan sunnah asalnya, bukan syariat. Karena di Al-Quran dan disebutkan aturannya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu pakai jubah. Tahu nih? Karena ini budaya. Cuma Abu Jahal, Abu Lahab, and the gang pakai jubah dia nyengser sampai ke tanah. Tahu nih? Jubahnya sampai nyengser nih. Nggak segini nggak, sampai nyengser. Kalau jalan tuh sampai begini kalau jalan. Tuh. Ngepel. Itu sama Rasul yang diatur tuh. Pakai jubah, pakaian itu di atas mata kaki. Tuh, jadi aturan itu apa itu? Tapi kalau disebutkan ulang dalam Al-Quran, itu jadi syariat.
Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Paham ya? Contoh, jadi simple loh. Sekarang jenggot, sunnah nggak? Perintah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Jenggot ini sunnah nggak? Sunnah nggak? Halo? Hah? Cari ayatnya ada di Al-Quran. Panjangin jenggot. Ini Anda paham ya? Namanya syariat itu harus disebutkan dalam nih. Kalau menyebutkan sesuatu, gaya, penampilan, tindakan, ya, bilang itu syariat. Nih, di sini ada pakaiannya. Ada nggak? Hah? Ayo. Beda. Ya, sunnah itu adalah aplikasi dari syariat. Sunnah itu adalah aplikasi dari syariat. Jadi kalau ada perintahnya wajib dikerjakan, ada larangannya wajib ditinggalkan. Sekarang di Al-Quran ada nggak perintah panjangin jenggot? Tuh, panjangin jenggot nggak boleh. Cari, ada nggak perintah panjangin jenggot? Nah, hadis bukan syariat. Hadis bukan syariat. Kalau hadis disebut syariat, berarti hadis tambahan dari Quran. Betul nggak? Balik. Tapi kan Rasul berkata bukan berdasarkan ini, berdasarkan hadis. Ada nggak Qurannya? Sekarang Rasul berani nggak nambah-nambahin Quran? Rasul berani nggak nambah-nambahin Quran? Itu bukan definisi sunnah, itu kan kelakuan Rasul dan kebiasaan Rasul. Berdasarkan Quran. Berdasarkan Quran. Jadi ada Qurannya nggak? Itu kan teori kita apa yang nanti itu kita. Ya, baik, sekarang ini paham kata syariat. Syariat itu perintah yang terdapat dalam Al-Quran, larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau ada ritual, ada budaya, ada kebiasaan sebelum datang Al-Quran, lalu disebutkan ulang dalam Al-Quran, jadi syariat. Saya mau tanya sekarang, Nabi Muhammad itu bangsanya apa? Arabi, Quraisy, orang Arab. Baik, beliau diangkat menjadi Nabi umur berapa ya? 40. Saya mau tanya, kira-kira umur 40 Nabi udah punya jenggot atau belum? Kata ini, untuk orang Arab nih, ya, Nabi umur 40 udah punya jenggot belum? Saya mau tanya, berarti jenggot Nabi itu kebiasaan apa ajaran? Alami. Ya, artinya kebiasaan alami, ya kan? Kebiasaan orang Arab. Jangan kasih Roy. Jenggotnya cuma 2. Nah, sebetulnya, ya orang-orang yang gennya Arab itu normalnya punya rambut tumbuh sampai sini, bukan di kepala, tapi sampai sini. Tuh, yang bukan Arab ada yang punya jenggot, ada yang kagak. Umumnya nih, Arab umumnya tumbuh rambut, nggak tumbuh berarti nggak biasa. Tepat tuh. Jadi, ya berarti ini bukan Arab kan? Tapi ada nih luar biasa. Saya mau tanya sekarang, kalau tadi Abu Jahal pakai jubah, karena ini pakai orang Arab, budaya apa ajaran syariat? Kalau Abu Jahal pakai sorban di kepala, budaya. Nabi pakai nggak? Nabi berjenggot nggak? Maaf, saya bilang bukan Nabi ya. Muhammad Arab ini pakai jubah nggak? Itu budaya. Muhammad Arab pakai jenggot nggak? Lalu umur 40 Muhammad bin Abdullah yang orang Arab ini menerima Al-Quran. Lama nih? Ini saya gambarin biar mendapat ngerti di logikanya. Jadi ketika umur 40 tahun, seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang Arab, sukunya Quraisy, menerima dari Allah panduan wahyu. Udah pakai jenggot belum? Udah pakai jubah belum? Udah pakai sorban belum? Udah pakai sendal belum?
Di Al-Quran disebutkan pula nggak itu semua tadi? Enggak. Itu namanya budaya. Bapak nih? Bapak. Lalu ada hadis Nabi suruh panjangin jenggot. Yang nggak panjangin itu Yahudi katanya. Jadi Nabi suruh panjangin jenggot, tipisin kumis, gitu. Bapak nih? Ya, betul. Nah itu perintah Nabi itu saya lakukan. Oke. Perintah Nabi itu yang tadi asalnya budaya syariat bukan? Bukan. Kenapa? Di wahyu yang Nabi bawa nggak ada itu. Sedangkan wahyu yang Nabi terima, risalah yang Nabi terima, yang seorang bernama Muhammad bin Abdullah jadi seorang Nabi dan Rasul karena menerima wahyu, itu ajarannya bukan hanya untuk sekitar budaya ini doang. Rahmatan lil alamin. Kalau ini jadi syariat, sedangkan Allah tahu gen makhluknya beda-beda, berarti syariatnya sempurna dong. Tuh Pak Sugadi nggak bisa ngamalin dia, Roy nggak bisa ngamalin, saya segini-gini doang dari dulu. Berarti kalau gitu syariat cuma buat orang Arab. Pak Berdira, Pak Johari, dia nonton nggak? Nggak ada. Ini bisa paham ya? Ini beda antara syariat atau di luar syariat. Nah sekarang kita pakai jubah. Nah, kalau gitu ngapain Ustaz? Lu orang Betawi, campur-campur Sumatera pakai jubah. Ya. Nanti orang Betawi, Jawa, Sunda pakai sorban. Nanti Betawi biar jenggot. Sampai tunggu-tunggu cari pakai apa namanya? Kemiri, Firdaus oil. Ngapain paksa-paksain pakai jenggot? Nah ini saya paham ini kaidahnya. Itu namanya mentauladani, mengidolakan seseorang yang kita idolakan. Kalau orang udah idola sama seorang, niru nggak? Niru nggak? Berangkatnya karena apa? Cinta. Itu dapat pahala dari mencintai apa yang disuka, sekalipun dari kebiasaan dan bukan syariat yang Nabi kerjakan. Kita tiru. Gaya makannya kita tiru. Nabi diilankan makannya cuma apa? 3 jari. Ya. Kita tahu. Berarti namanya apa? Nggak niru. Apa nih? Nabi biasa merawat jenggot. Riwayatnya ada macam-macam. Ada yang nggak, riwayat satu nggak pernah dipotong-potong, cuma dirapiin doang. Ada yang bilang enggak, Nabi cuma kalau udah lebih dari segenggam jenggotnya dipotong di bawah genggamannya, rapiin, disisir dan sebagainya. Kita ikutin, dapat pahala. Pakai parfum. Nabi pakai parfum. Nabi pakai parfum, kita pakai parfum. Itu. Makanya ada 3 macam nih. Yang borosnya, perilaku boros dalam 3 hal ini tidak tercela. Yang namanya perilaku boros tercela nggak? Tercela nggak? 3 perkara yang borosnya tidak tercela. Apa itu? Berwangi-wangian. Belinya wangi, sampai banyak-banyak tuh macam jenisnya kita beli, harganya mahal, nggak tercela. Kenapa? Malaikat dan Nabi senang wangi dan wangi-wangian. Itu tuh yang daharu, itu kan yang kemarin dipasang namanya cantik. Itu mah murah-murah itu. Kalau daharu bener, sekilo itu 50 juta. Kayunya doang nih, kayu daharu bener 50 juta sekilo. Dibakar, hilang nggak? Habis nggak? Boros itu namanya. Duitnya habis 50 juta dibakar, nggak tercela. Kalau dibakar buat ginian, tercela. Paham nih? Iya. Yang kedua, boros nggak tercela. Kapan itu? Dalam rangka memuliakan tamu. Memuliakan tamu yang datang. Ya, kamu kan kasih air putih juga cukup. Yang penting dia minum, paham nggak? Wah, siapin teh manis, kopi, susu, gorengan, makanan, sate. Bang, jangan boros-boros bang. Nggak apa-apa, boros untuk urusin tamu, muliain tamu, nggak tercela. Yang ketiga, as-safar, boros dalam bepergian. Layak. Layak. Iya, pergi jauh, apalagi belajar, ya kan ya. Ada bus ke Padang, harga 500.000, pesawat 2 juta. Pilih yang mana? 2 juta. Saya bobe aja bang, jangan boros-boros.
nggak boros kalau untuk bepergian. Tahu ya? Maksudnya silaturahim kali ya? Iya dong, kan tujuannya, artinya bepergian untuk jauh, kan bekalnya banyak tuh. Nah, pada tujuan, besok nih Ben, kemana Ben? Hari bulan? Malang. Balik, ke Malang aja balik. Belajar. 2. Itu pergi tujuannya ikut workshop, belajar. Berapa biayanya seorang? 1.200.000. Nggak mahal amat. Belum bensinnya, belum tolnya. Ya, boros nggak tuh? Nggak boros, boros cuma nggak kecelak. Nah, ya. Ini kita bisa bedanya antara syariat dengan bukan syariat. Tapi orang pakai siwak, pakai wangi-wangian, pakai sorban, pakai lidah, pakai jubah, pakai imamah, dapat pahala. Tapi bukan sebuah ajaran yang mesti dilakukan oleh setiap orang beriman. Itu pilihan. Semakin mengidolakan, ongkosnya banyak. Artinya gini, Anda semua sholat, yang penting aurat tertutup, sah nggak sholatnya? Nah, kalau sempurna, pakai celana dalaman, di atasnya ada sarung, di atasnya baju koko atau gamis, di luarnya pakai jubah, ditambah dengan lidahnya, ditambah dengan sorbannya, mahal kan? Mahal kan? Tapi karena idola dengan apa yang biasa dipakai oleh Rasulullah menurut riwayat yang sampai pada kita lakukan itu karena kecintaan, dapat pahala. Karena apa? Kecintaannya. Ini paham ya? Bedanya syariat sama bukan syariat. Perintah dengan bukan perintah. Dah, segitu aja rukun Islam. Cukup kira-kira? Ya. Dalam syariat tuh ada ketentuan asal mampu nggak? Baik. Kan ada ketentuan juga. Asal mampu. Syariat Allah udah berikan spiritnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus ada tuh, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, bukan kesulitan. Yang ketiga, ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah enggak bikin keberatan ya dalam urusan beragama. Nih, 3 spirit dalam Al-Qur'an tentang beragama. Agama itu mudah, tidak ada paksaan, dan tidak membuat orang kesulitan. Paham ya? Contoh puasa. Yang syariat satu perintahnya. Ramadan. Ya, mau nambahin lagi dengan meniru Nabi yang katanya Nabi puasa Senin Kamis. Ya, puasa 3 hari awal bulan, puasa 3 hari tengah bulan, puasa 3 hari akhir bulan. Ini bukan syariat nih, bukan perintah, tapi waman tatawwa'a, yang mau nambahin secara sukarela berpuasa di luar bulan Ramadan, fahuwa khairun lah, itu kebaikan buat dia. Jadi perintahnya bukan puasanya, beramal sukarela ya di luar perintah. Paham ya? Itu beramal. Ini apa lain nih? Baju dicakep kayak Nabi, berpakaian bagus rapi kayak Nabi, ya. Tapi karena sukarela. Ustaz, itu bukan nggak masuk kategori berlebihan, Ustaz. Apa itu? Seperti yang tadi dibilang bahwa beramal sukarela dan sebagainya, itu masuk kategori berlebihan. Nama sukarela. Berangkat dari suka. Kan sesuatu tidak boleh yang berlebihan. Ya. Berlebihan itu kan berarti kalau namanya berlebihan itu objektif apa subjektif? Subjektif. Perintah objektif, sukarela subjektif. Beda orang, beda kemampuan, beda kesukaan. Namanya sukarela. Melakukan itu karena suka, berat tapi dia rela. Nah, itu namanya tatawu. Ya, itu namanya tatawu. Jadi itu bukan perintah, tapi lakukan karena sukarela. Sekali karena berangkat karena suka, kedua karena rela, sekalipun berat buat dia. Ya Allah, Senin Kamis, 3 hari awal bulan, 3 hari tengah bulan, 3 hari akhir bulan, puasa Daud, ada yang puasa iya, Arafah apa semua, anak nggak mau dah, anak yang wajib aja. Apa? Ente udah laksanakan
Perintah, itu udah beriman, itu seorang muslim. Anda menambahin dah, ya, yang tidak dilarang waktunya, tidak dilarang kondisinya, silakan juga. Sampai ada seorang sahabat ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya cuma mampu ngerjain sholat yang wajib-wajib aja, puasa yang wajib-wajib aja, saya jauhkan larangan yang ada larangannya. Apakah saya mau masuk surga? Kata Rasulullah, engkau lakukan dengan ikhlas, itu semua masukkan kamu ke surga. Yang wajib doang nih, sholat lima waktu, nggak pernah mau beli ba'diyah, nggak pernah witir, nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat taraweh, qiyamul Ramadan, nggak pernah Idul Fitri, Idul Adha. Pokoknya cuma sholat lima waktu sama Jumat seumur-umur. Puasa cuma Ramadan, zakat cuma yang wajib doang. Kotak muter kagak pernah isi. Pemberitahuan yang mau ikut nyumbang beli kagak mau ikutan. Pemberitahuan besok ada mau kita nyumbang ke pesantren di Cianjur, kagak ikutan. Pemberitahuan besok ada maulidan perlu hormat tamu, kagak ikutan. Pokoknya wajib aja. Harta udah sampai kelebihan ada ini dibayarkan zakatnya. Itulah cukup. Dan kalau rakaatnya wajiban Apa tuh? rakaat dalam sholat Wajib pasal Al-Quran aja. termasuk rukun itu bukan? Yang di Al-Quran maksud saya. Iya, rakaatnya termasuk. Wajib. Ada di Al-Quran itu 3 rakaat, 4 rakaat, 5 Ada. rakaat. Sekarang ulama sudah menemukan dalam Al-Quran bilang rakaat sampai 17 dari mana? Waktunya itu ada. Waktunya ada. Zaman nih, simpel nggak? Agak sama ya. Beragama Islam simpel nggak? Mudah nggak? Asli biar kita ngerti cara menyampaikan Islam kepada orang di luar Islam. Jika ada bertanya atau anak-anak kita, anak-anak kita surat hati. Kalau bapaknya nggak bisa jawab, bagaimana mbak? Mbak, berapa rukun agama? Nggak tahu mbak. Pokoknya iman 6, Islam. Mbak, rukun agama itu rukun iman 6 atau 5, Islam 5, rukun agama. Ya itu udah pokoknya. Nah, gimana mbak? Kayak gimana? Melakukan kebaikan di luar perintah lillahi ta'ala. Itu kalau ada perintahnya. Nah, kalau ada perintahnya sampai ulama mengatakan perlu nggak lillahi ta'ala? Nggak perlu. Udah perintah. Salat ya, salat wajib. Allahu Akbar doang, itu ulama boleh. Karena perintahnya sholat udah. Nggak usah pakai di hati, usolli, fardhu subhi, lillahi ta'ala. Nggak pakai lillahi ta'ala, kagak apa-apa. Apa ini? Ini pendapat dinukilkan dari Ibnu Abbas. Ente dari rumah, lalu datang ke masjid untuk sholat subuh. Ibnu Abbas nih, ini fatwanya Ibnu Abbas soalnya. Dari rumah, ya. Berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Sampai di masjid, Allahu Akbar, kagak pakai niat, sah nggak sholatnya? Sah. Niat dari mana? Udah cukup niatnya itu karena ente seorang muslim dari rumah niat berangkat buat sholat. Apa ini? Kenapa nggak? Itu. Jadi ini gambar mudah nih sampai itu. Dan bisa bikin sulit. Yang bikin sulit kita yang bikin sulit. Nah, yang melukat itu yang mana? Melukat itu yang kebiasaan dijadikan ibadah. Contoh, makan. Makan perintah atau bukan? Perintah. Makan yang halal. Paham ya? Nah, kapan makan itu tidur? Tentunya tidur. Ini perintah apa bukan? Tidur bukan? Tidur ini kalau makan masih sebagai mengatakan perintah. Kalau tidur sebagai mengatakan bukan perintah. Itu kebiasaan manusia otomatis ada di tidurnya. Nah, kapan tidur itu dapat pahala? Ketika diniatkan untuk ibadah. Tidur nih, ya Rob, saya tidur supaya bisa bangun malam. Tidurnya tuh mulai dia plok hilang, sampai bangun tulisannya pahala semua.
Apa nih? Coba ya, simpel kan Islam? Nggak ada yang sulit, cuma yang bikin sulit kita sendiri yang bikin sulit. Nah, kalau mau tahu kemudahan Islam itu dari Al-Quran. Ini Al-Quran isinya semua kemudahan. Ajarannya semua mudah. Gitu. Begitu Bang Man. Ya. Ustaz, tadi disampaikan bahwa hadis itu bukan syariat dan jadi posisi hadis itu di dalam Islam. Baik. Sekarang posisi hadis dalam Al-Quran sebagai apa? Saya mau tanya sekarang. Hadis itu ada dikumpulnya itu di zaman Nabi hidup apa setelah Nabi hidup? Berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun setelah Nabi meninggal baru ada tuh hadis. Jadi bisa nggak kita bilang itu syariat Nabi? Saya sangat Sesuai Al-Quran bisa saya. Ya, ini namanya hadis ini kan ada setelah Nabi. Bagaimana itu kita bilang itu kepada Nabi? Dan adanya setelah Nabi. Nabi observasi kalau hadis itu satu hal yang terpenting, important, ya urgensi dalam agama Islam. Kira-kira semasa Nabi hidup, Nabi punya kepentingan nggak untuk merangkumnya? Nah, kira-kira yang penting nih. Kalau penting kan saya kasih bilang, lihat yang penting nih, catat. Agar nanti kalau saya udah meninggal, ada tanda. Yang penting apa ya? Baik. Sekarang ada nggak Nabi suruh mencatat itu ketika Nabi hidup? Jadi maulid itu gimana? Hah? Maulid itu gimana? Boleh kita dulu harus dulu maaf kita boleh. Tahu nggak nih? Ya. Nah, lalu apa jalan kedudukan hadis? Kedudukan hadis untuk membuktikan kebenaran syariat. Ukurannya syariat. Jadi hadis itu asalnya tidak ada. Jadi Al-Quran al-aslu wujudu. Al-Quran itu asalnya ada. Hadis itu asalnya tidak ada. Maka sesuatu yang asalnya tidak ada bisa bernilai saat sesuai dengan yang asalnya ada. Hadis sebenarnya nggak bernilai. Ada nggak kemuliaan dalam agama? Ada. Mana hadisnya yang sesuai dengan Al-Quran? Nah, cuma ini orang sekarang banyak yang berlanjut, yang asalnya nggak ada hadis itu, jadi tolak ukur kebenaran yang asalnya Nggak ada. yang asalnya ada, yang asalnya nggak ada, jadi tolak ukur kebenaran yang asalnya ada. Jadi hadis punya tempat dalam Islam, tempatnya ada, mulia. Bagian dari agama Islam, cuma untuk apa? Menjadi pembuktian dan dapat dibuktikan kesesuaian dengan Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan bahwa Islam itu ditegakkan atas dalil Al-Quran dan hadis itu nggak sesuai. Salah. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah itu betul. Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ya, dalil Islam itu Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan hadis. Kapan hadis dan Sunnah? Kapan hadis dan Sunnah? Saat terbukti sesuai dengan Al-Quran. Gitu doang. Sama ya? Wallahu a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.